Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu di hari ini. Ya, tetap semangat belajar dan terus menyimak materi-materi daring dari saya. Untuk hari ini ya, kali ini saya akan memberikan materi tentang kebangsaan ya pada mata pelajaran PPKN kelas 7. Kali ini saya akan membahas mengenai judulnya adalah semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Ya. Jadi kali ini kita beri judul yaitu semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Anak-anak, para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia adalah orang-orang yang telah bekerja keras ya, melalui banyaknya gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikirannya untuk mempersiapkan tatanan pemerintahan dalam pembentukan negara Indonesia. Ya, sebagaimana ya yang telah saya sampaikan di video sebelum-sebelumnya, yaitu perumusan dasar negara melibatkan banyak tokoh nasionalis, tokoh agama, tokoh suku, ya, bahkan tokoh-tokoh yang lainnya pun diajak. Ya. Nah, dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, semangat dan komitmen para tokoh tersebut terlihat jelas, ya, dengan semangatnya untuk membuat sebuah dasar negara. Nah, semangat dan komitmen tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai juang dan nilai kebersamaan pada saat merumuskan Pancasila. Jadi kebersamaan mereka untuk membuat merumuskan Pancasila ini terlihat jelas. Ya, keinginan yang begitu keras ya untuk membentuk sebuah negara gitu, ya. Semangat dan komitmen para tokoh dalam merumuskan Pancasila, nah ini dia harus diteladani ya. Kita teladani oleh siapa? Oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, terutama para generasi muda penerus bangsa itu. Nah, oleh karena itu ya, di dalam video tutorial ini ya, media daring ini saya ingin memaparkan, saya ingin menjelaskan ya, ada dua hal yang kita bisa dapati ya dari judul tersebut ya, yang kita ambil dari sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama, nah ingat, yang pertama adalah semangat pendiri negara ya dalam merumuskan Pancasila. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar para tokoh ya, pendiri perumusan Pancasila untuk kuat tekad ya membentuk sebuah negara. Jadi membentuk sebuah negara itu tidak gampang. Harus punya pedoman dasar ya sebagai pegangan hidup bangsa ini. Sebab kalau bangsa tidak punya pedoman bisa ambruk. Ya. Kita inginkan membangun sebuah bangunan ya, rumah dengan semen yang mereknya mahal, dengan pasir yang kualitasnya bagus. Sama halnya dengan negara. Negara juga seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita simak ya poin-poin yang kita dapati ya dari para pendiri negara kita. Yang pertama, semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Nah, sebelum menjadi dasar negara ya, Pancasila mengalami proses yang panjang. Para pendiri bangsa berjuang menyatukan tenaga dan pikiran. Tujuannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka
dengan dasar yang kuat gitu. Dengan dasar yang kuat, Indonesia akan kukuh. Indonesia pun tidak akan mudah terpecah belah. Nah, para pendiri bangsa telah memberikan kita contoh ya, semangat komitmen ya dalam proses perumusan Pancasila ini. Tugas kita sebagai generasi muda apa? Yaitu menjaga agar semangat komitmen pendiri negara kita ini agar tetap menyala. Kita tidak boleh membiarkan warisan semangat komitmen yang sangat berharga itu hilang, apalagi diberikan kepada orang asing, berbahaya itu. Nah, semangat mengandung arti tekad ya dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, itu maksud daripada semangat ya. Nah, para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat ya dalam membuat apa? Perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat kebangsaan harus tumbuh ya dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia seperti kita. Perwujudan semangat kebangsaan para pendiri negara antara lain itu tercermin dalam semangat kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, proses perumusan Pancasila nih ya sebagai dasar negara itu melalui perdebatan. Jadi nggak gampang, nggak semuanya setuju langsung. Jadi banyak perdebatan, yang ini tidak ingin, yang ini tidak ingin, yang ini kurang dan sebagainya. Jadi banyak problematik ya dalam perumusan Pancasila. Nah, perdebatan itu menjadi antar kelompok ya, antar kelompok Jawa dengan luar Jawa. Nah, dan kelompok Islam dengan kelompok kebangsaan. Nah, inilah ya. Nah, oleh karena itu kelompok Islam antara lain siapa mereka-mereka ini? Nah, ini kelompok Islam antara lain yaitu terdiri atas Kiai Haji Agus Salim ya, Abdul Kahar Muzakir ya, Kiai Haji Wahid Hashim, terus ada Abi Kusno Cokro Sujoso ya. Nah, itu adalah kelompok dari kelompok Islam. Sedangkan kelompok kebangsaan meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Nah, kelompok Islam menghendaki agar dasar negara disusun berlandasan ajaran Islam. Sedangkan kelompok kebangsaan menghendaki agar dasar negaranya apa? Negaranya kebangsaan. Namun, karena mereka menyadari bahwa kebersamaan untuk mencapai keutuhan negara lebih penting, akhirnya mereka menomorduakan kepentingan golongan. Nah, bangsa Indonesia selalu mementingkan musyawarah. Nah, disinilah ya, mementingkan adanya musyawarah dan mufakat untuk menghasilkan suatu keputusan gitu. Jadi tidak boleh mengambil keputusan sendiri atau antar kelompok sendiri, tidak boleh. Nah, itulah sebabnya musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara ya. Musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi bukan kesepakatan antar kelompok ya. Gitu. Nah, musyawarah membutuhkan apa? Kesiapan ya dan kematangan sikap setiap pesertanya. Jadi tidak boleh nyeleneh, tidak boleh asal-asal, harus punya pedoman ya, prinsip. Itulah sebabnya musyawarah sangat dijunjung tinggi di negara kita ya. Kalau ada masalah kita musyawarahkan, kalau ada konflik kita musyawarahkan. Tidak boleh saling menuduh atau merendahkan kelompok lain, merendahkan golongan lain. Itu tidak ada di Indonesia. Itu bukan suatu tabiat ya atau karakter bangsa kita gitu. Nah, nilai kebersamaan dalam kegiatan musyawarah harus berpedoman pada beberapa hal berikut. Pertama, musyawarah dilakukan dengan akal sehat.
dilakukan dengan akal sehat. Artinya apa? Musyawarah tidak dilakukan dengan sekendak hati, ya, demi keuntungan diri sendiri ataupun golongannya, ya, sehingga hasil musyawarah itu akan bermutu, ya, akan berkualitas tinggi. Itu jadi musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan hati nurani yang luhur. Artinya apa? Nurani yang luhur, hati nurani yang luhur. Artinya musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, musyawarah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Artinya, apa artinya? Yaitu dalam melakukan musyawarah, kepentingan pribadi atau golongan harus ditinggalkan. Ya, musyawarah harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, bukan golongan, bukan partai, ya, bukan klub dan sebagainya. Jadi harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan tidak memaksakan kehendak. Yaitu, misal setiap peserta musyawarah berhak untuk mengeluarkan pendapat. Boleh. Ya, saya ingin berpendapat seperti ini, silakan. Semua pendapat peserta harus didengarkan. Nah, sehingga kita tidak akan memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Kita harus menghargai dan menghormati semua pendapat-pendapat yang ada. Yang kelima, musyawarah diliputi semangat kekeluargaan. Apa artinya? Artinya itu bahwa musyawarah itu selalu senantiasa dijiwai oleh rasa kasih sayang, ya, dan pengorbanan demi tercapainya tercapainya kebahagiaan bersama, gitu. Misal kita punya masukan seperti ini, terus ada yang lain masukannya berbeda dengan kita. Di dalam musyawarah keputusannya ternyata keputusan yang diambil adalah, ya, lebih cenderung kepada orang lain. Ya, masukan orang lain lebih cenderung diterima di dalam sidang musyawarah tersebut. Kita tidak boleh iri hati. Ya, kita harus mendukung itu. Ya, tetap mendukung. Jadi tidak boleh ada tidak boleh adanya iri gitu. Nah, yang keenam, yang keenam? Hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Setiap hasil musyawarah mengikat semua peserta musyawarah. Oleh karena itu, peserta musyawarah harus dapat menerima, ya, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Jangan kayak tadi yang saya katakan, ya, pendapat kita tidak diterima tapi pendapat yang lain diterima, sehingga dalam musyawarah tersebut pendapat mereka lah yang diterima. Nah, kita nggak boleh udah saya tidak putus dari sidang ini, dari musyawarah ini karena pendapat saya tidak diterima. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus bisa menerima pendapat yang lain jika pendapat itu lebih dekat yang dituju, ya, yang diinginkan dalam musyawarah tersebut. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia bisa diibaratkan sebagai sebuah keluarga yang tiap-tiap anggotanya memiliki perbedaan. Namun meskipun di antara anggota keluarga itu berbeda satu sama lain, persatuan dan keutuhan keluarga harus tetap diutamakan. Ya, segala bentuk perselisihan yang terjadi di dalam keluarga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Melalui Melalui musyawarah. Nah, itulah, ya, tentang semangat, ya, dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Yang kali ini di dalam video ini, ya, saya bahas yaitu yang pertama dulu tadi, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila.
Nah, itu saja yang saya sampaikan dalam video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik ya, dicermati dengan baik ya. Karena memang yang namanya sejarah itu ya pasti akan terus diingat. Karena sejarah merupakan jalan hidup manusia ya. Nah, sampai di sini dulu ya di dalam video tutorial ini, video daring ini, materi daring ya. Dan ini masih ada kelanjutannya ya. Jadi simak baik-baik dari awal sampai akhir ya, supaya kalian bisa memahami dengan baik. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika di dalam kalimat penyampaian ada kesalahan, ada salah ucap. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.